Menegangkan, Indonesia menang lawan Arab Saudi. Sampai serak begini suaranya saya. Jangan lupa subscribe dan like-nya, silakan. Ya, jika kita lihat Indonesia berhasil unggul 2-0 melawan Arab Saudi, sedangkan Cina 1-3 ya dikalahkan oleh Jepang di kandangnya sendiri ya. Nah, dengan kemenangan Indonesia ini dan kekalahan Cina, artinya Indonesia menduduki posisi ketiga ya. Luar biasa, loncat ya dari posisi ke-6 menjadi posisi ketiga. Karena sepertinya unggul head to head melawan Arab Saudi ya. Jadi Indonesia berhasil menempati posisi ketiga. Ini kemenangan yang pertama, tapi sangat penting, sangat berarti, dan juga dari kita lihat dari selisih golnya Indonesia malah lebih baik dibandingkan Saudi. Kita lihat dari permainan, Indonesia bermain cukup terbuka di awal menit-menit awal babak pertama ya. Dan jika itu peluangnya menjadi gol, bukan tidak mungkin Marcelino Ferdinand bisa mencetak hat-trick gitu ya. Cuma karena terkena gawang ya, tiang gawang. Jadi di awal saja sudah mendapatkan 3 peluang ya di 15 menit pertama ya. 3 peluang bagi Indonesia yang hampir jadi gol. Ini artinya sangat luar biasa. Nah, kemudian Indonesia berusaha untuk membuat keunggulan jumlah pemain di satu area. Jadi pada saat pemain Arab Saudi ini menguasai bola, ya dicoba dikejar oleh 2 atau 3 pemain gitu ya. Nah, setelah babak kedua, Indonesia mulai menurunkan garis pertahanannya, di mana di babak pertama garis pertahanan timnas Indonesia ini cukup tinggi ya, dan pressingnya cukup tinggi juga gitu, yang akhirnya Arab Saudi sulit untuk mengembangkan permainan, sulit untuk melakukan possession, dan jadinya bola-bola lambung ya. Nah, itu di 15 menit awal ya. Nah, setelah itu Indonesia sudah mulai banyak bertahan ya, sedangkan Arab Saudi terus mencoba melakukan serangan. Nah, di babak kedua Arab Saudi terus meningkatkan serangan karena untuk mengejar ketinggalannya. Karena Arab Saudi pun sebetulnya kan membutuhkan kemenangan, jadi mau nggak mau melakukan serangan. Dan sedangkan Indonesia terus bertahan dan menunggu serangan balik ya, counter attack, quick counter attack, dan akhirnya itu terjadi. Dan lagi-lagi Marcelino Ferdinand yang mencetak gol dan akhirnya menjadi man of the match ya. Dan juga dengan masuknya Marcelino Ferdinand sebagai starter, ini jadi pembeda dari Indonesia yang akhirnya bisa malah dengan Marcelino jadi starter ini bisa mencetak 2 gol. Nah, ini yang luar biasa ya bagi timnas Indonesia. Nah, sekarang kalau kita lihat peluangnya Indonesia, Indonesia sudah semakin terbuka ya. Jadi terbuka lagi peluangnya karena di posisi ketiga. Tinggal menunggu nanti Bahrain lawan Australia ya. Bahrain lawan Australia. Jika ternyata draw, artinya Indonesia masih menempati posisi ketiga karena Bahrain paling poinnya menjadi 6. Ya, selisih golnya tetap ya. Australia pun 7 di posisi kedua tetap. Jadi tidak berubah ya. Australia di posisi kedua, Bahrain di posisi ke-6. Jadi tidak berubah. Kalau Australia menang pun Indonesia tetap ya di posisi ketiga, tidak berubah ya. Tapi ini akan semakin seru jika memang Australia sama Bahrain ini draw gitu. Ini akan semakin seru lagi ini ya, untuk memperebutkan peringkat ketiga dan peringkat keempat ya. Karena kan target dari PSSI adalah peringkat ketiga atau peringkat keempat gitu, yang bisa masuk ke ronde keempat gitu ya. Jadi ini semakin
seru ya pertandingannya. Dan jika lihat tadi supporter pun mendukung dengan penuh semangat. Jadi para pemain timnas Indonesia semakin bersemangat ya untuk bermain, eh, jadi terbuka gitu ya permainannya ya. Ini yang membuat Indonesia bisa bertahan dan malah unggul 2-0. Nah, jadi cukup bagus ya supporter di stadion ini. Jadi jangan hanya mendukung itu pada saat menang saja, tetapi pada saat kalah, terpuruk, mentalnya jatuh, itu malah harus memberikan dukungan yang lebih agar semangatnya berlipat. Dan ini akhirnya terjadi, Indonesia bisa unggul 2-0 ya. Ini luar biasa, pertandingan sangat menegangkan. Marcelino Ferdinand sebagai pembedanya. Kemudian yang disayangkan adalah Justin Hubner ya. Artinya pertandingan selanjutnya nggak akan bisa bermain ya. Satu lagi Ragnar Oratmangun ya. Jadi pertandingan selanjutnya absen ya. Karena sudah mendapatkan 2 kartu kuning. Nah, sedangkan Jepang semakin kokoh di posisi pertama ya, setelah menang melawan Cina 1-3. Tapi ini luar biasa, Cina bisa mencetak 1 gol ya. Jadi kalau kita lihat Cina ini ada progres ya, perkembangan yang cukup bagus. Bahkan kalau dari sisi kemenangan, Cina tuh sudah 2 kali menang ya, sedangkan Indonesia baru 1 kali. Ya mungkin Cina ini terlambat panasnya ya. Jadi di awal-awal itu sudah 4 kali mengalami kekalahan gitu. Nah, sedangkan Indonesia awal-awal itu menahan tim-tim besar ya, seperti Australia, Saudi di kandang Saudi gitu. Dan juga Bahrain, harusnya lawan Bahrain itu bisa menang ya saat itu. Kalau bisa menang, wah Indonesia sebetulnya ada di posisi kedua nih ya. Poinnya 9 sebetulnya kalau bisa menang. Ya, karena gara-gara injury time terakhir itu yang jadi gol, itu aja sih yang membuat kita kacau ya. Kalau memang lawan Bahrain itu waktu bermain di Bahrain kita menang, Indonesia sekarang di posisi kedua loh ya. Dengan nilai 9. Luar biasa loh sebetulnya ya kalau dilihat. Nah, terus kenapa ini kalau kita bandingkan waktu melawan Jepang ya, sebetulnya dari sisi pertahanan ini sama-sama kuat. Cuma kalau Jepang itu bisa membongkar pertahanan Indonesia, sedangkan Saudi itu nggak bisa ya. Dan akurasi para pemain depannya tuh dari Arab Saudi itu akurasinya lemah gitu. Jadi inilah yang menguntungkan bagi timnas Indonesia. Tapi apapun hasilnya, alhamdulillah Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 dan sekarang menempati posisi ketiga. Dan semoga nanti lawan Bahrain ya bisa kembali menang, dan juga lawan Cina bisa kembali menang, dan Indonesia bisa melaju bahkan ke Piala Dunia ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ke Piala Dunia. Ya kalau misalkan Australia bermain dengan Bahrain ini draw, mungkin bisa saja Indonesia suatu saat bisa merebut ke posisi kedua gitu. Ya apapun itu, mari kita berdoa lah ya, semoga Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Baik, itu saja, jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.